Baik, selamat siang sahabat bahasa dan pemerhati bahasa dan sastra dimanapun berada, khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional, Balai Bahasa akan dengan bangga melaksanakan siniar Sasambo yang bertema Bahasa Ibu di Era Digital, dan telah hadir di ruang siniar. Di sini sudah ada Bapak Dr. Muhammad Aris Akbar MPD. Beliau adalah dosen dari salah satu universitas terkenal, yaitu Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan konsentrasi atau kepakaran di bidang linguistik. Dan juga bersama kita telah hadir Bapak Kasman M. Hum dari Balai Bahasa Provinsi NTB. Beliau sudah lama berkiprah di kegiatan bahasa ibu. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dan penjelasan terkait apa sih itu bahasa ibu dan bagaimana kita harus bersikap atau memberikan sikap terhadap bahasa ibu. Baik, untuk efektifkan waktu, kita langsung saja untuk mendengarkan dan menyaksikan tentu saja paparan dari Bapak Dr. Muhammad Aris Akbar MPD. Kira-kira bahasa ibu itu apa sih, Pak? Apakah sama dengan bahasa pertama atau bahasa apa istilahnya, bahasa yang pertama kali diucapkan oleh anak? Apakah seperti itu? Mohon penjelasan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Berkaitan dengan bahasa ibu, ini tentu hal yang sangat familiar bagi kita semua, bahwa bahasa ibu sebenarnya bukan menjadi bahasa yang kemudian diperoleh dari antaran atau pemahaman yang diberikan oleh seorang ibu terhadap anaknya atau lingkungan keluarganya. Bahasa ibu itu pada perspektif edukatif berkaitan dengan pemerolehan bahasa. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama yang diperoleh atau dikuasai oleh seorang anak, ya. Bahwa bahasa ibu ini adalah penguasaan awal yang dikenal, didengar, ditiru oleh seorang anak, ya. Misalkan seperti Bang Roy dari Sumbawa, kesehariannya Bang Roy menggunakan bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia bukan bahasa pertamanya Bang Roy, tetapi karena mungkin Bang Roy sebelum bertempat tinggal di Mataram ini, Bang Roy tinggal di Sumbawa, maka bahasa ibunya adalah bahasa Sumbawa, karena Bang Roy ini pertama kali diperkenalkan oleh ibu atau keluarga atau orang tuanya itu bahasa Sumbawa. Maka yang menjadi bahasa ibu itu adalah bahasa Sumbawa. Perkembangan berikutnya setelah dalam fase melakukan sebuah proses pendidikan mulai dari SD sampai dengan pendidikan paling tinggi, di SD atau di TK, guru-guru memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa penyampaian edukasi. Tetapi bahasa Indonesia ini dikategorikan sebagai bahasa kedua, bukan bahasa ibu. Karena bahasa ibu seseorang itu adalah bahasa daerah yang diperkenalkan oleh orang tua, apabila orang tua memperkenalkan bahasa daerah tersebut sebagai bahasa komunikasi, ya, di dalam lingkup keluarga, ya. Lalu kemudian pada saat perkembangan menginjak dunia pendidikan, mereka akan diperkenalkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada
lingkungan pendidikan. Maka bahasa Indonesia ini dikategorikan sebagai bahasa kedua. Ya, Ya. Pak. Biasanya kita di lingkungan, kalau kami seperti saya ada di perkampungan, kebetulan ini yang menarik ini bahwa saya ini adalah seorang yang bisa dikatakan budayanya campur aduk. Orang tua asli Bima dua-duanya. Ya. Lalu kemudian saya dilahirkan di Lombok dengan pure etnis Sasak. Ya. Lalu di dalam keluarga itu sejak kecil saya dikenalkan dengan bahasa Bima. Kemudian keluar dari pintu depan rumah dan pintu belakang itu sudah ketemu dengan bahasa Sasak, sehariannya. Ini yang menarik. Lalu saya sempat ditanya, saudara masuk etnis mana? Nah ini yang agak repot ini. Iya, betul. Saya katakan saya orang Indonesia. Iya. Tetapi berkaitan dengan sosiolinguistik, sosial kebahasaan, maka saya tentunya akan merujuk pada bahasa ibu saya, bahasa Mbojo. Meskipun keluar rumah, pintu depan itu nanti saya akan ketemu dengan bahasa Sasak dan bahasa Sumbawa. Ya. Di Rempung, notabene kami satu desa itu menggunakan bahasa Sumbawa, dialek Taliwang. Agak mirip dengan Bang Roy ini. Ya, betul. Ini yang menarik, campur aduk ini yang bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat spesial. Ketika ada kawan-kawan dari Sumbawa berkomunikasi menggunakan bahasa Sumbawa, alhamdulillah saya bisa paham meskipun mungkin dialek kita berbeda, tetapi insya Allah bisa nyambung. Lalu kemudian ketika saya bergeser ke sebelah barat, di situ ada Mas Bage, saya bisa memahami bahasa Sasak. Nah itu satu yang spesial dalam diri saya, bagi saya. Seperti itu. Lalu apa peran bahasa ibu di era saat ini yang menurut anak muda mungkin ya sudah jarang sekali mereka memberikan perhatian kepada bahasa ibunya. Lalu bagaimana nih Pak, menurut Bapak masih relevan nggak bahasa ibu ini di era saat ini? Ya. Bisa diulangi ya? Kita tahu bahwa bahasa ibu kadang-kadang termarginalkan di generasi kita saat ini. Lalu apa peran bahasa ibu di era saat ini kalau menurut pandangan Pak Aris? Terdengar? Mungkin sementara saya beri tanggapan. Coba. Ya baik Pak Aris, jadi saya ingin bukan menanggapi tapi menambahkan ini Pak Aris. Saya sepakat dengan Pak Aris tadi bahwa bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh seseorang atau digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari secara alami. Nah, berbicara tentang bahasa ibu sangat identik dengan bahasa daerah, itu ya Pak ya. Tapi tidak selamanya bahasa daerah itu merupakan bahasa ibu dari seseorang. Satu contoh, ketika kita dilahirkan dalam keluarga kawin silang misalnya, antara bapak dari Sumbawa kemudian ibu dari Sasak, kemudian bahasa pertama yang akan diajarkan kepada kita di dalam rumah misalnya adalah bahasa Indonesia. Oleh karena itu bahasa ibu yang kita kuasai berarti bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Tetapi dalam beberapa perspektif ya Pak Aris ya, sangat apa ya namanya, sangat sering kita kategorikan bahwa bahasa ibu adalah bahasa daerah, itu ya seperti Pak Aris. Karena apa? Karena hampir 60% dari jumlah penduduk di Indonesia ini rata-rata bahasa ibunya masih menggunakan bahasa daerah. Sedangkan yang 40%-nya itu mungkin menggunakan bahasa Indonesia, bahkan mungkin ada yang menggunakan bahasa Inggris gitu ya, yang menggunakan bahasa Arab dan sebagainya. Nah, terkait dengan peran apakah relevan gitu ya antara bahasa ibu tadi dengan perkembangan zaman saat ini, saya pikir apa namanya,
memang kalau dilihat sudah tidak relevan, tetapi sekarang bagaimana upaya kita menjadikan bahasa ibu ini menjadi relevan mengikuti perkembangan zaman. Misalnya sekarang menarik itu. Misalnya sekarang bahasa Indonesia dipakai di media sosial misalnya ya, di dunia pertiktokan misalnya ya, muncul istilah-istilah baru misalnya mager, malas gerak, caper, cari perhatian misalnya nih. Kenapa bahasa daerah tidak kita kembangkan ya? Kita kembangkan, kita masukkan bahasa daerah di dalam dunia-dunia media sosial seperti itu. Nah, saya pikir dengan upaya seperti itu tentu bahasa daerah kita ini atau bahasa pertama itu tentu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan di dalam beberapa usaha yang dilakukan misalnya oleh ECO ya, yang organisasi yang bergerak di bahasa daerah itu bahkan membuat suatu organisasi bernama Bahasa NTB, dan dia berupaya supaya bahasa Sasak ini, mungkin nanti bahasa Samawa juga, bahasa Ambojo juga, supaya bahasa Sasak ini setara dengan bahasa Bali, setara dengan bahasa Jawa yang sudah dikatakan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak Aris. Mungkin Pak Aris. Pak Aris? Oke. Ya. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kasman terkait dengan bahasa ibu tersebut ya, apakah masih relevan dalam kehidupan kita untuk era di masa sekarang ini. Kadang kita sempat memperhatikan dunia pendidikan. Saya ingin ke dunia pendidikan dulu di di daerah-daerah terpencil. Kebetulan saya sempat diam di tinggal di daerah yang terkategori daerah terpencil bagian selatan, Lombok Selatan. Kebetulan mengikuti istri tugas di sana. Hampir setiap hari ya saya mendengarkan komunikasi anak-anak SD di sebelah tempat kami menetap. Prosentase penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pelayanan dalam dunia pendidikan itu mungkin bisa saya katakan bukan 50%, tetapi sekitar 35%. 65% itu menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah, betul. Saya sempat mengatakan bahwa apakah dari kelas 1 SD itu sampai dengan kelas 6 itu anak-anak ini belum familiar dengan bahasa Indonesia. Tapi ternyata saya amati, saya cermati bahwa di lingkungan pedalaman, saya kategorikan pedalaman karena memang dengan situasi jalan dan lain sebagainya itu jauh dari kata memadai, masih jalan-jalan tanah makadam begitu, belum tersentuh oleh aspal saat itu. Mungkin sampai dengan sekarang itu tidak menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia justru mereka tidak paham. Betul. Ada beberapa kalimat panjang yang kemudian disampaikan dalam bahasa Indonesia, saya dengarkan itu, saya cermati di sekolah itu, justru anak-anak tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru, sehingga guru mengkombinasikan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa setempat. Kalau kemudian kita ingin mengatakan bahwa bahasa daerah ini tertinggal, mungkin ya karena perspektif kita melihat di daerah perkotaan, tetapi ketika kita ke bagian daerah pedalaman terpinggir itu ternyata bahasa daerah ini masih eksis sekali. Betul. Dan itu sangat membantu dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah. Itu fakta yang harus kita akui. Lalu kembali ke dunia digital. Kerap kali kita untuk beberapa saat di belakang ini banyak sekali konten kreator yang memfungsikan bahasa daerah, dan itu viewernya lumayan sekali. Betul. Ternyata sangat edukatif ketika
penyampaiannya menggunakan Bahasa bahasa daerah. ibu atau Ya. bahasa daerah. Saya katakan karena memang sekali lagi perspektif bahasa daerah ini adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh seorang anak. Ya. Tapi seperti kata Bang Kasman tadi bahwa ketika di dalam keluarga itu ada proses perkawinan silang, saya Ya. sepakat bahwa bahasa yang dikenal biasanya dalam konteks perkawinan silang ini tidak mungkin karena ibu dan Ya. bapak tidak sama-sama mungkin Ya, tidak betul. menguasai bahasa masing-masing sehingga bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia Bahasa sebagai Indonesia, bahasa pengantar betul. di lingkungan keluarga. Betul, Nah, itu betul. sah-sah saja kecuali dua-duanya mampu menguasai bahasa daerah masing-masing Ya. dalam proses pernikahan silang. Ya. Nah, ini yang menarik ketika misalkan seperti yang disampaikan Pak Kasman tadi. Ya. Ada misalkan ayah berasal dari suku Sasak lalu kemudian ibu berasal dari Sumbawa. Ya. Dua orang tua ini menguasai bahasa masing-masing Ya. dan ibu menguasai bahasa Sumbawa, bahasa Ya. Sasak, bapak Ya. menguasai bahasa Sumbawa. Sumbawa. Kira-kira ini akan menjadi soal yang menarik ini. Ya, ya, ya. Ketika itu anak tumbuh dari, anggaplah biasanya anak-anak ini bayi, kemudian balita, lalu kemudian anak, fase anak-anak ini kan belajar berbahasa itu. Ya. Muncul satu persoalan. Ketika ibu memperkenalkan atau berkomunikasi dengan anaknya itu usia 2 tahun atau 2 tahun setengah, kemudian menggunakan bahasa daerahnya. Ya. Notabene ibu ini dari Sumbawa, dia menggunakan Aida, kamu mangan ke anak ke, misalnya ini. Ya. Lalu bapaknya menggunakan bahasa Sasak, aneh maam julu anak. Ini kira-kira ini. Ya, ya, ya. Ini bahasa ibunya yang mana ketika dua-duanya bisa dikuasai oleh anak tersebut dari hasil Iya. perkawinan silang. Ya. Yang mana kira-kira menjadi bahasa ibunya, ini kan menjadi masalah ini. Ya. Bahwa bahasa ibu tentunya harus satu. Apakah ada bahasa ibu dua itu dalam konteks budaya lokal? Mm-mm. Kira-kira ini kepada kita semua, kalau kita rujuk pada referensi yang ada bahwa bahasa ibu itu adalah bahasa yang dikuasai oleh seorang anak Mm-mm. atau seseorang, ya, Pertama baik kali. itu yang didengarkan maupun yang dikomunikasikan secara Iya. langsung, Ya, ya. seperti itu. Bagaimana dengan proses ketika seorang anak memperoleh atau menerima, ya, atau menirukan dua bahasa secara bersamaan? Oke. Kira-kira bagaimana itu? Saya mengenal beberapa orang yang Iya. posisinya seperti itu, Paris. Ada kemarin ibunya dari Sumbawa, bapaknya dari sini, dari Sasak. Sasa. Nah, kemudian saya tanya, dia bisa bahasa Sumbawa nggak? Oh, cuman paham, dia tidak bisa mengungkapkan. Kalau bahasa Sasak sama dengan bahasa Sumbawa, dia tidak bisa mengucapkan, hanya paham maksudnya. Lantas bahasa yang digunakan di rumah sehari-hari kebanyakan bahasa Indonesia. Nah, artinya saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa pertama dari anak itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada juga kasus yang sama dengan itu juga, suami dari Bima, kemudian istri Sumbawa, tinggal di Lombok. Ini anu lagi nih, lebih kompleks lagi nih. Tinggal di Lombok, suami dari Bima, istri dari Sumbawa. Nah, bahasa yang dia kuasai tentunya bahasa Samawanya ya seperti itu, paham, tidak bisa mengucapkan. Bahasa Bojonya juga begitu, paham, tidak bisa mengucapkan. Bahasa Sasaknya justru dia tidak bisa sama sekali, gitu ya. Artinya anaknya dari perkawinan silang itu bahasa pertamanya tentu bahasa Indonesia. Nah, seperti itu mungkin kalau kita ingin merujuk kepada pengertian tadi bahwa bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikuasai oleh seorang anak dan digunakan berkomunikasi, tentu dikuasai secara alami, bukan dikuasai secara melalui proses pembelajaran ya, Paris ya. Iya. Nah, jadi untuk mengetahui bahasa ibu dari anak yang hasil kawin silang, mungkin perlu ada wawancara dulu mungkin ya, seperti itu Pak Aris, sehingga kita bisa membuat simpulan-simpulan seperti itu. Lalu
kita ke permasalahan lain nih. Ya, Kalau ini kita tahu bahwa Balai Bahasa sudah melaksanakan revitalisasi, Ya. terus usaha-usaha untuk melestarikan bahasa ibu ya. ya. Nah, kira-kira apa sih urgensi dari kegiatan untuk melestarikan bahasa ibu itu Pak Kasman? Iya, baik. Jadi seperti yang diungkapkan oleh UNESCO bahwa Indonesia ini adalah negara kedua terbanyak memiliki bahasa daerah, ya, terbanyak setelah Papua Nugini. Jadi Papua Nugini lebih banyak bahasa daerahnya dibandingkan bahasa Indonesia. Kemudian urutan kedua adalah orang Indonesia ya, negara kita, yaitu memiliki 817 bahasa daerah. Nah, dari 817 bahasa daerah itu tentu kalau kita kaitkan dengan peranan bahasa tadi yang ditanyakan oleh Pak Zam tadi, saya mengkategorikan ada 4 peranan bahasa daerah di dalam hal ini. Yang pertama, bahasa daerah itu bisa sebagai penguat karakter bangsa. Sebagai penguat karakter bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu karakter bangsa kita itu tertuang dalam Pancasila ya Pak Zam ya. Ya. Dalam Pancasila, ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Jadi karakter kita itu sesungguhnya sudah tercakup di dalam Pancasila itu. Dan nilai-nilai, misalnya nilai-nilai yang persatuan Indonesia misalnya. Kemudian kalau kita menilik kepada bahasa daerah seperti bahasa Samawa misalnya, yang mengenal ada lawas ya, bunyinya lawasnya begini: mana tahu barang kayu lamin yasa nyamanate benan sisanak parana. Artinya walaupun orang itu tidak kita kenal berbeda suku dengan kita, tetapi kalau dia membuat kita tenang, tidak mengusik keadaan kita dan seterusnya, itulah sesungguhnya saudara, itu ya. Berarti di situ ada nilai persatuan di situ di dalam bahasa daerah. Artinya bahwa saya yakin bahwa setiap bahasa daerah ini punya nilai-nilai seperti itu, punya nilai persatuan, punya nilai ketuhanan, ya kan, punya nilai keadilan, ya kan, dan seterusnya. Yang kedua, saya kategorikan bahwa bahasa daerah ini juga dijadikan sebagai kekuatan politik, Pak Zam. Mengapa saya katakan sebagai kekuatan politik? Karena banyak kenyataan di Indonesia khususnya ya, orang ingin memekarkan wilayah, betul. Ingin memekarkan wilayah, membentuk kabupaten baru. Alasannya apa? Oh, bahasa kami berbeda dari bahasa mereka, ya kan? Betul. Seperti contoh, saya pernah membaca ya tentang keinginan di Jawa Tengah ingin memisahkan diri, yang Banyumasan ingin memisahkan diri dari Jawa gitu ya, dengan alasan bahwa bahasa Jawa Ngapak yang digunakan di sana itu katanya berbeda dengan bahasa Jawa gitu ya, bahasa Jawa. Artinya ini juga sebagai kekuatan politik. Terus yang kedua, seorang calon anggota DPR misalnya dia berasal dari Sumbawa, kemudian dia tahu oh, di Lombok ini ada enklave Sumbawa loh. Misalnya ada di Siren, ada di Jantuk, Guang Berora, Kalang Taliwang, ya kan? Dia masuk ke sana untuk berkampanye menggunakan bahasa Samawa. Saya yakin pasti akan mendapat perhatian yang banyak. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga digunakan sebagai ekspresi dan komunikasi. Artinya ketika kita mengajar anak-anak sekolah kelas 1, 2, 3 kan masih boleh menggunakan bahasa daerah nih. Nah, ketika naik ke kelas 4, kita harus mengalihkan bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Nah, ketika anak-anak kita tidak paham dalam konsep bahasa Indonesia dan itu kita artikan ke dalam bahasa daerah, maka barulah siswa kelas 4 itu akan paham. Itu saya katakan bahwa bahasa pertama atau bahasa daerah itu sebagai alat ekspresi dan alat komunikasi.
Dan yang keempat adalah bahasa daerah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bahasa daerah atau bahasa pertama ya Pak Sam ya. Karena saya katakan tadi 60% masyarakat Indonesia itu menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibunya. Oleh karena itu saya lebih cenderung menganggap bahwa bahasa pertama sama dengan bahasa daerah. Seperti itu perspektif saya. Nah, yang keempat, bahasa daerah ini dikatakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Artinya bahwa tidak semua ilmu yang kita yakini ilmiah benar ya di dunia ini berasal dari barat. Betul. Ada ilmu-ilmu yang mereka gali dari Indonesia misalnya. Kenapa muncul sekarang tesis atau disertasi tentang mantra misalnya, tentang dunia-dunia mistis ya kan? Tentunya itu semua berkiblat ke Indonesia, seperti disertasi Prof. Pak Syarifuddin kan tentang mantra Bugis ya, bagaimana dia menyapa alam ketika dia ingin pergi ke laut. Nah, artinya bahasa daerah ini juga sebagai sumber ilmu pengetahuan gitu, seperti itu Pak Sam. Baik, bagus sekali ya. Ya. Jadi mungkin kita baru tahu ini kenapa bahasa daerah atau bahasa Ya. ibu itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Dilestarikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris? Baik, terima kasih. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kasman ya terkait dengan kedudukan atau posisi bahasa daerah di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ingin menambahkan satu lagi. Kalau tadi Bang Kasman mengatakan ini sebagai identitas sosial itu bahasa daerah mengambil peran penting dalam dunia politik. Benar sekali, saya sepakat. Betul. Lalu kedua, saya ingin menambahkan bahasa daerah ini sebagai self esteem atau menjaga keamanan diri. Ya. Selain menjadi penciri bahwa Wah, ini hal dimanapun baru kita ini. berada, ketika dialek bahasa itu didengarkan oleh orang lain secara publik, maka orang di luar sana akan memahami bahwa oh ternyata Pak Kasman ini orang Sumbawa, Orang hanya Sumbawa. dari dialek Ya. bahasanya saja. Iya, betul. Nah, di situ ada rasa aman ketika orang Sumbawa yang ketemu meskipun tidak saling memahami, tidak saling mengenal. Oh, ternyata ini saya ada satu suku dengan orang di depan saya, misalkan katakanlah seperti itu. Sama dengan kami yang di suku Bojo. Ya. Ini orang Bojo ini terkenal sangat sukuismenya luar biasa tinggi ya. Kekeluargaan. Ketika berada di Jakarta misalkan, Ya. di Pulau Gadung itu ya rata-rata banyak sekali, anggaplah mulai dari orang baik sampai orang tidak baik sekalipun. Gitu. Tetapi ketika dia mendengarkan ada dialek Bima, semuanya menjadi satu, lebur menjadi satu, tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, jahat maupun baik, itu tidak ada. Ya. Disatukan oleh bahasa daerah, dialeknya. Ya. Dan semuanya menjadi Cina Oh, atau gitu. saudara. Iya. Kita tidak saling mengenal ini. Iya. Tetapi dalam konteks bahasa atau dialek bahasa daerah, ternyata di situ ada aspek rasa aman. Ya. Rasa aman itu yang terpenting dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang yang sangat populer, lalu kemudian secara ekonomis kita sangat mapan, tetapi dalam aspek keamanan kita masih merasa tidak aman, ini kan menjadi hal yang saya katakan ini percuma. Ya. Wah, Sehingga ketika orang suku Bima atau suku manapun hijrah ke tempat yang lain dalam mobilisasi yang cukup tinggi, tetapi karena di tempat orang lain misalkan terdengar ada dialek yang sama, apalagi dengan menyampaikan bahasa yang sama, maka saya mengambil contoh konteks orang Bojo atau orang Bima. Lalu semuanya pasti akan disebut dengan alay Cinai, padahal kita tidak sering mengetahui. Dengan istilah Cina itu semua menjadi membaur menjadi satu keluarga. Dan itu menjadi salah satu modal yang sangat kuat. Bahwa bahasa daerah ini bisa mempersatukan orang dari segala aspek latar belakang menjadi satu kesatuan, bahwa semuanya itu adalah satu rumpun keluarga. Mau nanti ketika berada di lingkungan orang, kita anggaplah
kita mengalami satu posisi tidak ada, anggaplah bekal sudah habis. Tetapi ketika kita mendengar, oh ini kayaknya orang Bima nih, Ya, sesama Bima pasti akan punya rasa, Aman. ya, ya, rasa solidaritas yang cukup tinggi. Ini yang saya ambil dari gambaran suku saya, Bang Kasman. ya, ya, Dan betul. saya yakin dengan suku Ya. Bang Kasman Sumbawa, ketika Ya. dimanapun pasti akan memiliki Ya, self esteem yang sama, memberikan rasa aman, menghargai sesama budaya. Ya. Saya katakan budaya karena di dalam budaya ini melekat langsung di situ ada Ya. religi, ada bahasa. Ya, ya, Nah ini yang menarik itu, Wah. sehingga bagi saya ya, terlepas dari konteks bahwa bahasa Indonesia itu memang harus kita pegang teguh, menguasai bahasa luar iya, tetapi kita juga wajib mempertahankan bahasa ibu atau Iya. bahasa daerah, betul, betul. karena di situ Betul. salah satu penciri dan yang ibaratnya kutub positif dan negatif itu ada dalam budaya itu, dalam bahasa itu, Ya, Betul. ya. Ya. Jadi magnet ini tidak mengenal ini besi tua atau besi baru atau besi muda, besi tua. Tidak ada yang mengenal itu magnet. Tapi ketika dia berdekatan dengan besi, apapun bentuk besi, bagaimanapun ukuran besi, pasti akan tertarik. ya, Betul. Jadi saya ingin mengatakan bahwa bahasa daerah ini adalah ibaratnya adalah magnet dalam kehidupan budaya. Baik. ya. Baik. Iya. Ini informasi dan pengetahuan yang baru bagi kami. Dan ternyata betul ya, kalau kita perhatikan kita bertemu dengan Ya. eh, Sesama suku. sama ya. suku Sama di luar bahasa, ya. dimanapun, bahkan di luar negeri. Ya, kita Tiba-tiba merasa dia aman. berbahasa daerah ya, betul. atau bahasa ibu. Kita langsung Ada perasaan aman. perasaan ya. aman, ya. Perasaan Betul, nyaman. gitu nyaman ya. Wah, Betul, itu luar betul. biasa, Betul. betul sekali. Ya. Tapi ini yang kita hadapi sekarang ini era yang sangat berat, di Ya. mana Iya. masyarakat, terutama generasi muda itu terpapar era digital ya, terpapar media sosial yang tidak ada batas. Jadi bahasa dari manapun, dari ujung kutub utara sampai selatan itu dengan mudah kita akses di genggaman kita ya. Dan menarik sekali apa yang ditampilkan. Banyak jenis, bahkan ada namanya ya FYP apa ya. FYP. Iya. YouTube dan segala macam. Itu tentu saja menggerogoti keberadaan bahasa ibu kita. Nah, Ya. bagaimana kira-kira ini pemerintah harus bersikap untuk melestarikan atau menjaga keberadaan bahasa ibu? Mungkin Pak Aris dulu. Oke, makasih. Saya sepakat untuk melestarikan atau eksistensi bahasa daerah sebagai salah satu bagian dari budaya lokal ini yang wajib dilestarikan dan harus dipertahankan itu. Pertama, bahwa kalau kita merujuk pada banyak referensi ya, bahasa budaya atau bahasa lokal atau bahasa ibu itu adalah orang tua kandung, kalau saya ingin katakan orang tua kandung pada diri kita. Kita dilahirkan betul secara biologis itu oleh seorang ibu, tetapi kita juga punya ibu yang secara biologis maupun supranatural, kalau saya ingin katakan itu adalah bahasa lokal atau bahasa pertama yang kita kenal. Bahwa saya adalah etnis Bojo, saya mengenal bahasa Bojo itu dari orang tua, meskipun saya terlahir di dunia Sasak ini, di Dua Lombok ini, tetapi saya punya rasa wajib menguasai bahasa Bima dan bahasa daerah lainnya. Nah, saya ingin berpesan kepada pemerintah bahwa jangan sampai kita meninggalkan sejarah. Kalau Pak Bung Karno mengatakan itu jangan lupa jas merah. Jas merah ya. Rata-rata pimpinan kita ini berasal dari kampung yang cukup jauh di dalam sana. Betul. Iya. Rata-rata itu. Betul sekali. Kalaupun kemudian ada yang ada di lingkungan perkotaan hanya 1-2 lah. Iya. Embrionya itu dari kampung semua. Ya, ya, ya. Yang khusus kita di NTB ini embrionya dari kampung semua. Betul, betul. Nah, sehingga saya berharap ada peran pemerintah dalam upaya melestarikan bahasa daerah ya, melalui kebijakan ataupun embrio kebijakan daerah ya, melalui misalkan kita di dunia pendidikan.
muatan lokal ini kan hampir hilang dalam pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA itu hampir hilang itu. Ya. Nah, saya berharap melalui acara ini, ya podcast ini, mungkin nanti akan didengarkan oleh pemerintah provinsi maupun daerah, kabupaten kota, bahwa harus dan wajib melestarikan bahasa daerah. Karena bahasa daerah ini saya katakan adalah bahasa pertama yang memberikan pencerahan terhadap diri kita masing-masing. Ya. Ya. Kita mengenal dunia ini dari bahasa daerah, dari Ya. bahasa budaya, dari bahasa ibu. Maka wajib saya rasa untuk dipertahankan lalu kemudian dilestarikan melalui muatan lokal. Ya. Ya. Betul, Pak. Kalau dulu Sepakat. kan di era saya dan Bang Kasman, beberapa kawan-kawan yang ya 80 tahun 70 tahun ke belakang itu bahasa muatan lokal itu sangat kental sekali. Iya, betul. Tapi seiring dengan waktu, kemudian di era 5.0 katanya di era digital ini Iya. agak sedikit terkikis itu. Bahkan kita jarang sekali menemukan muatan lokal di SD, Ya. ya. Jarang sekali itu. Anak-anak hampir jarang mengenal aksara Bima, aksara Sumbawa, aksara Sasak, itu jarang itu. Ya. Kalau dulu kan kita diwajibkan untuk menguasai itu. Ya. CBSA itu dengan muatan lokalnya luar biasa dulu. Sekarang Ya. semakin merdeka belajar, tetapi hampir ya untuk bahasa ibu, anggaplah bahasa lokal itu hampir tergerus. Nah, bagaimana upaya pemerintah melalui kebijakannya dapat mempertahankan Ya. posisi bahasa daerah dalam dunia pendidikan, setidak-tidaknya dalam dunia pendidikan, meskipun nanti dari bahasa budaya kita kenal, misalkan Bali, tetangga kita, Ya. luar biasa itu kalau di Bali. Ya, bahasa Bali itu masih eksis dengan muatan lokalnya karena memang didukung oleh pemerintah. Nah, ini yang saya pikir bahwa di NTB ini perlu adanya penguatan terhadap bahasa daerah ini melalui kebijakan pemerintah, ya, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Saya kira seperti itu. Baik. Mungkin ada tambahan, Pak? Baik, saya tambah sedikit. Jadi Indonesia sebenarnya adalah salah satu negara yang cukup beruntung ya, Pak Sam ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita punya undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan, gitu ya. Nah, di dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sudah dijelaskan bahwa kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Kita harus melestarikan bahasa daerah dan kita harus menguasai bahasa asing. Artinya semua bahasa yang ada di Indonesia diberi kesempatan untuk berkembang, gitu ya. Mungkin hal yang sama seperti Indonesia ini tidak akan kita temukan di Malaysia, misalnya. Tidak akan kita temukan di Malaysia. Mengapa saya katakan demikian? Karena bahasa Melayu saat ini hampir-hampir kehilangan muka, ya kan? Hampir-hampir kehilangan identitas, gitu ya. Kalah jauh dengan bahasa Indonesia dalam perkembangannya, gitu ya. Nah, artinya kita patut bersyukur berada di Indonesia karena kita sudah punya undang-undang yang menjamin tentang tiga bahasa itu, kan? Tiga bahasa itu. Nah, kemudian pada tataran yang di daerah, gitu ya, tentu di situ sudah diatur bahwa yang bertanggung jawab dalam melestarikan, membina dan mengembangkan bahasa daerah itu adalah pemerintah daerah. Nah, sekarang bagaimana upaya kita merangkul pemerintah daerah itu untuk semangat dalam membuat regulasi, ya kan? Membuat regulasi tentang pelestarian bahasa daerah, bahkan sampai dengan pembelajaran sebagai muatan lokal. Itu saya pikir kalau kita kembali ke bahasa Bali tadi misalnya, kita kembali ke bahasa Jawa ya, ketika kita masih di Jogja dulu, saya masih di Solo dulu, kita lihat bahasa Jawa itu anak-anak usia SD kelas 1 itu
aksara Jawa itu luar kepala kan. Tapi orang di NTB coba tanya, bisa nggak gitu aksara Sasak atau aksara Samawa atau aksara Bojo. Nah, artinya bahwa kita harus berkiblat kepada Jawa, kepada Bali dalam hal pelestarian dan pengembangan bahasa daerah tentunya. Nah, kalau pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mengaplikasikan perintah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, saya pikir bahasa-bahasa daerah yang ada di NTB ini akan eksis, akan selalu ada ya di NTB, seperti itu. Ya, luar biasa ya. Jadi kami jadi berpikir bahwa seandainya bahasa daerah atau bahasa ibu itu terkenal bahasa Jepang dan bahasa Korea. Mereka kan satu rumpun ya. Kalau kita perhatikan aksaranya kan mirip. Kalau kita bisa membawa aksara Sasak, Samawa dan Bojo ke dunia internasional kan itu luar biasa. Sama kan? Sebenarnya sama saja. Betul. Tapi karena pandangan kita menganggap bahwa bahasa daerah itu tidak keren, tidak penting. Padahal sebenarnya hiragana, katakana itu kan sama dengan bahasa aksara kita apa? Kalau Sasak kan Hanacaraka. Kalau Kan Samawa Satra Jontal. Bojo aksara Bojo ya kalau tidak salah. Bahkan ini saya yakin sudah banyak orang asing yang meneliti ya aksara-aksara ini. Nah, ini mungkin yang perlu kita tingkatkan, kita sosialisasikan lagi, kita upayakan agar bahasa daerah, bahasa ibu kita ini sama statusnya sama dengan bahasa-bahasa di dunia ya. Betul. Jadi sekarang itu kan kita berpikir bahwa ada urutan bahasa asing dulu, bahasa Indonesia, baru bahasa daerah. Padahal tidak ada, sebenarnya sama. Atau bahkan kita harusnya lebih bahasa daerah. Karena kan bahasa pertama kita kan. Betul. Nah, itu yang penting kita tanamkan dalam diri masing-masing. Nah, ini penting Pak, kalau mulai dari diri kita sendiri nih atau keluarga. Pak Aris di keluarga anak-anak pakai bahasa apa, Pak? Saya di keluarga ini karena kembali lagi kami keluarga gado-gado ya. Jadi istri itu dari background keluarga Jawa Sasak. Lalu kemudian saya lahir dari suku Bojo, tetapi dilahirkan di Sasak, lalu kemudian mampu menguasai bahasa lokal, bahasa Sasak dan bahasa Bojo. Istri saya justru terbalik, jadi Jawanya hilang. Gitu. Bapak itu tidak mampu menguasai ibu mertua. Gitu. Pengaruh bahasa ya, karena mungkin dari kuantitas Jawa juga tidak terlalu dominan di Lombok Timur ya, tentunya orang Sasak lebih dominan. Sehingga kesehariannya menggunakan bahasa Sasak. Hanya saja istri saya memahami komunikasi bahasa Jawa, meskipun bahasa Jawanya terbata-bata, malah justru saya lebih mampu berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Ini kan terbalik gitu. Karena kuliahnya di sana ya. Kemudian terhadap anak-anak saya, karena kami ada di Sasak ya, mereka juga kami tinggal di kampung, teman-teman sebayanya lebih dominan menggunakan bahasa Sasak, sehingga saya kira bahasa ibunya adalah bahasa Sasak. Bahasa ibunya bahasa Sasak. Alhamdulillah saya juga komunikasi dengan istri menggunakan bahasa Sasak, seharian didengarkan oleh anak-anak menggunakan bahasa Sasak. Tetapi ada juga saya tidak tahu psikologi perkembangan anak ya, karena anak ini kan punya kemampuan secara psikologis itu berbeda-beda. Anak saya nomor 2 justru agak kurang kemampuan bahasa Sasaknya, padahal kami di keluarga juga lebih dominan menggunakan bahasa Sasak, kemudian pergaulannya di teman-temannya itu bahasa Sasak, malah dia ke bahasa Indonesia. Nah ini yang, saya kira ini deskripsi kehidupan yang sangat spesial bagi saya.
Kalau kakaknya itu justru dia ngempok, kalau bahasa Sasaknya itu ya sudahlah, Sasak lebung lah begitu. Sasak lebung. Tetapi adiknya itu justru bahasa Indonesia yang lebih dominan. Oh gitu. Tapi Saya bagus juga Pak memperkenalkan Aris ya. bahasa Bima ke Ya. mereka Iya, berdua iya, bertiga iya. itu. Ini Ya, apa yang ya, kakaknya kaya. mampu memahami bahasa Bima meskipun dalam tataran aplikatif komunikasinya terbata-bata untuk bahasa Bima. Tapi kalau bahasa Sasak, oh, Sasak lebung itu. Ya 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 ya. Wah, menarik Oke, lagi. mantap. Saya kira ini juga dialami oleh keluarga lainnya yang notabene Ya. memang keluarga gado-gado itu. Ya, Ya. betul. Karena- Seperti saya juga seperti itu. Ya, seperti Bang Kasman. Ya, kalau Di ya, lingkungan kami BTN Ya. itu kan lingkungan yang homogen, Ya, banyak suku betul. di situ. Tetapi karena dominasinya adalah warga Sasak, akhirnya Ya. mau tidak mau juga karena pengaruh lingkungan, kekuatan secara kuantitas itu Sasak, maka mau Ya. tidak mau dia harus menggunakan bahasa Sasak. Nah, sepertinya justru Seperti itu. dengan ada fenomena seperti inilah pemerintah daerah itu Ya. harus mengeluarkan regulasi tentang pembelajaran bahasa daerah sehingga anak saya misalnya ya yang notabene bahasa ibunya bahasa Indonesia dia akan bisa berbahasa Sasak Sasak. karena diajarkan di sekolah. Iya, Nah, itu mungkin solusi ya bagi kami-kami yang kawin silang Kawin silang. seperti itu ya. Betul Iya, sekali. iya. Ya. Luar biasa ya. Sepertinya memang perlu ada usaha lebih untuk mengajarkan bahasa daerah di BTN-BTN ya. Ya, bisa jadi. Karena saya perhatikan BTN-BTN ini membunuh bahasa daerah. Beda bahasa daerah. Betul betul. Ya, Yang karena- tadinya dari Lombok Timur kental bahasa Sasaknya, masuk Bahasa BTN bisa. hilang. Bahasa bisa, ya. Bahasa Sasaknya hilang. Ya, menarik sekali ya. Lalu kalau peran komunitas nih, apa sih yang bisa dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita untuk membantu melestarikan bahasa daerah Iya. itu, Pak Kasman? Baik, kalau komunitas saya pikir komunitas sastra ya, Ya. tentunya ya. Kalau komunitas literasi saya pikir dia lebih cenderung kepada penekanan pada keterampilan Dalam membaca. literasi secara umum dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau komunitas sastra itu sangat memiliki peranan yang sangat penting sebenarnya menurut saya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika mereka mengajarkan tentang sastra daerah kepada masyarakat, kepada anak-anak gitu ya. Seperti ada komunitas di Gunung Sari yang saya kenal itu Pak siapa namanya saya lupa, Gondrong orangnya. Dia mengajarkan wayang Sasak ke SD 1 Gunung Sari kalau tidak salah. Pak Ali bukan? Bukan, siapa namanya ya Pak? Selalu dikirimkan saya foto-fotonya dia mengajarkan Wayang Sasak? Ya, wayang Sasak. Artinya dia juga termasuk sebagai orang yang mengembangkan bahasa Sasak. Yang kedua, pertama, yang kedua dia juga termasuk pelestari bahasa Sasak. Kenapa saya katakan pelestari? Karena dia masih memelihara bahasa Sasak dalam pewayangan. Yang kedua, bisa jadi dia menemukan istilah-istilah baru, Ya, ya. menambah kosakata bahasa Sasak ke dalam, misalnya dari istilah bahasa Indonesia kemudian diadopsi ke dalam bahasa Sasak, jadilah semakin berkembang bahasa Sasak itu. Kemudian di sisi lain juga mereka mengajarkan, misalnya kalau di Sumbawa itu mengajarkan sekeco misalnya kan, mengajarkan lawas misalnya. Dan untuk menciptakan lawas ini Recording stopped. tentu pemahaman terhadap budaya dan bahasa daerah itu sangat dibutuhkan tentunya. Nah, oleh karena itu peranan komunitas menurut saya itu sangat penting dan bisa kita jadikan sebagai kolega kita dalam melestarikan bahasa daerah seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Aris ada yang perlu ditambahkan terkait bagaimana komunitas harus berperan dalam melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah? Ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Kasman bahwa komunitas ini menjadi satu pintu awal ya untuk membuka mindset lingkungan. Kenapa saya katakan mindset lingkungan? Karena lingkungan ini kan homogen sekali itu, apalagi di situ ada peran
stakeholder, bisa itu pemerintah, kemudian bisa orang tua ataupun eh, perangkat pemerintah setempat. Hanya saja memang saya yakin kawan-kawan komunitas ini tetap eksis dan selalu berusaha eksis untuk menyebarkan pengaruh-pengaruh apa yang mereka ingin berikan kepada lingkungan sosial ya, seperti kawan-kawan di komunitas sastra ataupun di komunitas literasi. Anggaplah yang saya ketahui itu di Ijo Balit, Mas Patah ya, dengan gigih beliau itu dari dulu sampai sekarang itu tetap gitu. Betul. Literasi, numerasi, dan segala hal yang saya sampai katakan ini luar biasa. Saya sampai sekarang ini sudah mengenyam pendidikan S3 tetapi tidak mampu seperti Mas Patah. Betul. Ya, Betul sekali. Saya akui itu, saya acungi jempol bahwa seharusnya yang doktor itu dokter Patah. gitu ya. Hanya membedakan satu cari kertas yang kemudian di situ ada embel-embelnya S1, S2, S3. Iya. Tapi sesungguhnya yang jadi guru besar itu Mas Patah. Mas Patah. Karena dia ada dalam satu komunitas yang sangat luar biasa. Bagi saya, Mas Patah ini adalah aktor yang sangat luar biasa. Untuk literasinya, hampir setiap minggu ketika saya komunikasi dengan beliau, ada pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, ataupun ada penayangan karya lokal. Saya justru ingin mengatakan begini, tampaknya masih butuh melek mata dari pemerintah. Ya. Ada orang yang sangat berjuang terhadap budaya lokal, ya. Tetapi masih kurang apresiatif dari pemerintah. Ya. Kemudian yang saya apresiasi itu adalah Balai Bahasa, ya, terutama Balai Bahasa NTB. Sangat gigih berjuang untuk mempertahankan pelestarian bahasa daerah, ya. Sasambo ini kita perlu apresiasi kepada Bang Kasman dan kawan-kawan, pada Dr. Retno, ya. Bahwa Balai Bahasa itu adalah salah satu kerajaan kecil yang dengan pengaruhnya memberikan eksistensi terhadap kekayaan budaya lokal. Jadi kekayaan budaya lokal ini khusus untuk karena kita berada pada posisi mempertahankan bahasa, Balai Bahasa, namanya Balai Bahasa, otomatis objek kerjanya adalah bahasa, pelestarian bahasa. Saya kadang membayangkan bagaimana Bang Kasman kiri kanan sampai ke daerah sapi saja sana untuk sekedar melestarikan bahasa sapi. Kalau bahasa Sumbawa kan masih pulang kampung itu. Tapi ujung timur, yang bendera mataharinya sudah hampir 3 jengkal ke atas, itu luar biasa sekali. Betul. Dengan kawan-kawan ini kan saya acungi jempol dan saya sangat apresiasi sekali dengan kegigihan kawan-kawan di Balai Bahasa melestarikan budaya Sasambo itu dalam aspek kebahasaan untuk tidak hilang ditelan oleh pengaruh teknologi ini. Lalu kemudian saya ingin mengatakan bahwa fungsi kawan-kawan komunitas ini sangat luar biasa, ya. Baik itu literasi maupun sastra. Di daerah Kekale ada komunitas sastra, yang hampir setiap minggu itu mereka di akhir pekan biasanya menyelenggarakan acara diskusi, atau pagelaran bahasa. Lalu kemudian ada di satu yang kebetulan ada mahasiswa saya ikuti itu perkumpulan ini stand up comedy. Ini kan salah satu tapi yang menariknya stand up komedinya itu ada yang menggunakan bahasa daerah. Stand up komedinya. Nah, kebetulan mahasiswa saya dari NTT, tetapi dia bisa juga menguasai bahasa Mbojo, bahasa Mbojo. Tapi saya belum sempat mengetahui ada kawan-kawan di umat itu stand up comedy dengan bahasa Sumbawa. Mohon maaf Bang Kasman, bukan berarti saya lebih dominan ke bahasa Mbojo, tapi kebetulan subjeknya itu
menggunakan bahasa Mujo dalam stand-up komedinya. Tapi Ya. saya selalu berharap ada yang dari Sasak ini menggunakan Ya, stand-up betul, komedi, menggunakan bahasa Ya. Sasak, kemudian bahasa Sumbawa. Ini kan akan memberikan warna. Saya kira ini menjadi salah satu amunisi di dalam mempertahankan bahasa lokal atau mempertahankan bahasa daerah. Ya. Baik. Nah, ini perlu disupport. Mudah-mudahan nanti ada event stand up comedy yang Baik. akan diselenggarakan oleh kawan-kawan di Balai Amin. Bahasa Insyaallah. NTB Insya Allah Pak. dengan versi bahasa daerah masing-masing. Ini menarik ini. Iya, iya, iya. betul, Baik, Pak. kita Iya. sudah sampai di penghujung acara. Setelah mendengar paparan dari kedua narasumber, saya masih optimis Ya. bahwa bahasa daerah masih akan Tetap lestari. eksis ya. Insya Allah. Ya, Jadi insya kita berusaha bersama-sama ya. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Aris telah hadir di Ya, di siap. Siniar Sasambo. Pak Kasman, terima Ya, kasih banyak. Sama-sama. Ya. Kami juga akan menyapa sahabat bahasa. Kami berharap sahabat bahasa jangan lupa ya mengikuti media sosial, laman dan berlangganan YouTube dan Spotify Balai Bahasa Provinsi NTB. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.